Selamat datang di saya Wibu. Kalau Anda Wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke bos, kembali lagi di alur cerita manhwa terbaru, yaitu Logan McClane. Kemarin Logan telah membuat crossbow ya, dan si Hammer merasa kesulitan untuk membuat crossbow. Tapi akhirnya crossbow-nya jadi. Ya, crossbow-nya bisa menembakkan dua anak panah sekaligus. Mantap bener. Dan ya, seperti apa kisah Logan McClane selanjutnya? Kita langsung aja lah dicapcus. Dan oke, scene pun berpindah. Saat ini Logan sedang menyuruh Kylos untuk mencoba crossbow yang sudah jadi, dan cras, crossbow-nya menancap di pohon. Wah wah wah, gile bener. Para prajurit di situ menjadi takjub ya. Itu crossbow-nya bisa meluncur dua anak panah sekaligus. Bener-bener mantap dah. Kylos sampai bingung, ada ya crossbow seperti ini. Dan lagi cuman ditarik doang talinya, langsung ada anak panahnya lagi. Wah wah wah, ini sangat efektif karena tidak perlu menanam anak panah lagi. Gile bener, Tuan Muda Logan bener-bener mantap dah. Aku jadi mengerti Tuan Logan, aku mengerti kalau kau membentuk pasukan berkuda menggunakan crossbow ini. Sepertinya kau jeli juga ya Kylos. Tapi ini semua adalah kerja keras dari si Hammer. Dia telah bekerja keras untuk membuat 400 crossbow. Wah wah wah, sampai sekarang ia langsung KO itu. Ia minta libur 1 bulan. Waduh waduh. Ya, padahal Logan ingin membuat crossbow lebih banyak lagi, sekitar 1000-an gitu ya, biar bisa memenangkan peperangan regional yang akan terjadi 6 bulan kemudian. Dan oke, Logan pun menyuruh Kylos untuk membawa semua tentara bayaran yang telah ia latih untuk berburu monster. Wah, berburu monster. Iya, Kylos, kau dan murid-muridmu harus membantai semua monster yang ada di luar domain. Apa kau bisa? Waduh, apakah itu bisa ya? Aku jadi ragu Tuan Muda, tapi dengan crossbow ini aku rasa itu sangat mudah. Oke lah kalau gitu, langsung digaskan. Kita harus menyuruh semua tentara bayaran itu untuk berkumpul dan berburu monster di luar domain. Dan oke, Logan pun menyuruh para tentara bayaran untuk mengambil crossbow. Satu orang satu ya, jangan lebih nanti susah. Dan ya, scene pun berpindah. Saat ini Logan sedang berlatih bersama para kesatria dengan asuhan Hazel McClane. Ia sekarang menggotong dua prajurit. Gile bener. Ia sudah berlari selama 2 jam sambil membopong dua kesatria. Gile bener itu Tuan Muda. Prajurit di situ jadi bingung ya. Mereka bingung kenapa Tuan Muda Logan sangat kuat sekali. Gile bener itu orang. Dan di situ ada beberapa kesatria yang telah selesai latihan. Mereka habis mandi gitu ya. Mereka rasanya ingin modar saja latihan sama Tuan Muda Logan. Soalnya ia sangat kuat banget dah. Dan di situ juga ada kesatria yang berterima kasih kepada kuda. Soalnya ia jadi tahu ya, karena ia telah menggendong beberapa orang untuk naik gunung. Jadinya ia tahu penderitaan dari kuda. Wah wah wah. Dan di situ ada prajurit yang belum selesai untuk latihan menggendong. Waduh, ia sudah kelelahan itu dah. Tapi ia disemangati temannya. Ayo bro, ayo cepatan lari. Dan ya, ia pun lari dengan cepat ya, supaya ia bisa makan malam. Wah wah wah. Panglima Hazel jadi senang ya melihat mereka semua rajin untuk latihan. Ini semua karena Logan. Ia telah meningkatkan semangat para kesatria untuk latihan dengan overpower. Wah wah wah, Logan telah membuat para kesatria menjadi iri dengan dirinya. Dia benar-benar anak yang luar biasa. Seandainya dia menjadi Force Master ya, dia pasti akan menjadi seorang penerus dari keluarga McClane. Tapi ya, keluarga McClane memiliki kandidat penerus yang hebat. Aku jadi bersemangat berada di sini, ucap Hazel. Ya, ucapan itu membuat Logan jadi merinding. Siapa dah yang ngomongnya aku dari belakang? Dan oke, scene pun berpindah. Di malam hari, Logan saat ini sedang berkonsentrasi. Ia telah meningkatkan kekuatan fisiknya dan sekarang ia mau meningkatkan kekuatan mentalnya, yaitu Mana Force.
Di kehidupan sebelumnya, ia telah menemui seorang superhuman yang telah meningkatkan force-nya ke tingkat 5. Ia juga menemukan seorang magician dengan mana circle 9. Dan mereka berdua adalah orang yang sangat berbahaya. Logan merasa perlu untuk meningkatkan mana force-nya sekarang juga. Soalnya ia tidak mau tertinggal dengan orang-orang itu. Dan oke, ia pun mulai konsentrasi untuk memusatkan mana force-nya. Dan itu dia ya, mana force-nya sudah terkumpul di dekat jantungnya. Dan itu langsung meningkatkan aura tubuhnya. Dan mana force di dekat jantung yang sudah terkumpul dengan padat. Logan langsung mengaktifkan Arcana Spirit untuk mengikat mana force yang telah meningkat itu. Logan benar-benar kesakitan ya, mana force-nya terlalu banyak menyebar. Wah wah wah. Dan itu dia ya, mana force-nya menyebar terlalu banyak. Logan harus memfokuskan untuk mengumpulkan dan memadatkannya dalam jantung. Dan ciut, berhasil. Ya, Circle 2 telah terbentuk. Sekarang mana force Logan telah menjadi tingkat 2. Mantap, aku bisa mengaktifkan mana Circle tingkat 2. Ini luar biasa. Padahal ini belum 1 tahun ya setelah ia awakening. Kira-kira tahun depan bisa ya nggak meningkatkan ke Circle 3. Tapi dengan mana force ini, ia sudah cukup kuat untuk menggunakan Aura Blade miliknya. Wah, sepertinya sekarang Logan bisa menggunakan Aura Blade dengan maksimal. Oke lah, mantap. Latihan Logan selama ini tidak sia-sia. Ya, ia telah berlatih keras selama 1 bulan ini bersama para kesatria di keluarga McClane gitu ya. Sepertinya ia perlu latihan lagi untuk terus meningkatkan mana powernya. Dan oke, keesokan harinya di domain luar di hutan dekat kota McClane. Di situ ada beberapa monster goblin ya, dan monster goblin itu melihat ada sesuatu yang mengejar mereka. Ya, mereka pun berlari dengan kencang. Ternyata itu adalah pasukan tentara bayaran yang dipimpin sama Kailos. Mereka mengejar goblin-goblin itu. Kemudian Kailos memberikan aba-aba kepada para tentara bayaran, dan tentara bayaran itu langsung menyebar ya. Mereka menyebar mengepung para goblin yang berlari itu. Kemudian langsunglah dibidik dengan crossbow dan tembak. Cerot. Ya, para goblin kena tembakan crossbow, mereka semua dibidik dan langsung kena tepat sasaran. Dan luar biasanya, para goblin itu langsung instant kill ketika terkena anak panah dari crossbow itu. Gile bener, langsung pada modar itu. Kailos benar-benar takjub dengan crossbow ini. Tuan Logan benar-benar sangat luar biasa. Ya, para tentara bayaran juga sangat takjub. Cuman 1 kali tembak, udah langsung pada modar itu goblinnya. Bener-bener dah. Akurasinya juga sangat tepat. Mereka semua sangat suka dengan senjata ini. Mantap, bos. Kemudian di situ ada Logan. Ia memperhatikan para tentara bayaran yang sedang menggunakan crossbow-nya untuk mengkill para monster. Ya, itu performanya memang bagus, tapi sepertinya perlu ditingkatkan lagi. Soalnya itu cuma menancap, tidak nembus. Ia ingin nembus. Wah, wah, wah. Logan belum puas ya dengan crossbow-nya itu. Gimana Tuan Muda? Apa Anda sudah puas dengan crossbow-nya? Wah, 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 kau ngomong apa? Ini belum performa yang terbaik dari crossbow itu. Waduh, masih mau ditingkatkan ya? Tapi Tuan Muda, aku mau tanya sesuatu. Sebenarnya, kau mengumpulkan tentara bayaran ini untuk apa? Dan juga, untuk apa kau membuat crossbow ini? Apa hanya untuk mengkill monster-monster yang ada di sini? Ya, Logan pun akan menjawab pertanyaan dari si Kailos ini. Tapi sebelum menjawab, ada seseorang yang memanggil Logan McClane. Tuan Logan, Tuan Logan, ada berita buruk Tuan Logan. Woi, ada apa? Kenapa kau teriak-teriak? Tanya Kailos. Logan pun bertanya, ada apa kau berlari ke sini sampai ngos-ngosan? Apa ada sesuatu yang buruk terjadi? Iya Tuan Logan, ada berita buruk. Ini tentang Marquis Teslon. Ia telah menyatakan perang kepada keluarga McClane. Wajir, perang. Harusnya itu kan 6 bulan lagi. Kenapa si Teslon itu menyatakan perang sekarang? Kurang asem. Ini di luar prediksinya. Dan oke, kita pindah scene ke beberapa hari sebelumnya.
Ini adalah kristal informasi, dan itu dia ya, wajah dari Haman Teslon yang menyatakan perang kepada keluarga McLean. Ia mau balas dendam atas kematian keluarganya dahulu. Soalnya keluarga McLean telah mengambil tanah-tanahnya dan telah mengakuisisi tanah-tanah itu atas kepemilikan McLean. Haman Teslon mau mengambil kembali tanah-tanah itu. Jadi ia mau berperang dengan keluarga McLean. Bangke bener. Patrick McLean yang melihat itu jadi kesal sekali. Berani-beraninya si Haman ini menyatakan perang terhadap keluarga McLean. Dasar bangke. Ya, kemudian keluarga McLean pun langsung rapat ya. Mereka langsung rapat untuk membicarakan peperangan ini. Apakah harus jalur damai atau harus disambut peperangannya? Hazel pun mengatakan kalau pasukan Teslon itu ada 10.000 lebih, sedangkan keluarga McLean tidak memiliki pasukan setengahnya. Ya, 4.000 pasukan saja sudah maksimal Tuan McLean, dan para bangsawan yang lain juga merasa aneh ya, soalnya mereka pasti akan kalah. Ini harusnya diselesaikan dengan cara damai saja, jangan perang. Wanjir dah, itu membuat Patrick McLean sangat kesal sekali. Diam kalian semua, kalian ada para pengecut yang tidak tahu aturan perang. Jika seseorang sudah menyatakan perang, artinya kita harus menyambutnya. Seorang ksatria harus menjaga kehormatannya. Jika ia ditantang duel, maka ia harus menerimanya. Aku benar-benar heran dengan Haman itu. Kenapa ia menyatakan perang di waktu yang sesingkat ini? Apa ia tahu kalau aku telah meningkatkan powerku? Wah, 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 si Haman dasar bangke itu. Kalian semua, dengarkan aku. Kita akan rapat untuk peperangan. Kita tidak akan berdamai dengan mereka. Orang yang menyatakan perang harus disambut dengan perang juga. Wanjir dah, para keluarga yang lain tidak berkutik dengan ucapan keluarga McLean. Ia harus ikut juga gitu ya. Kemudian istri Patrick McLean langsung bertanya, apakah Ronian akan ikut berperang? Ya tentu saja dia akan berperang. Wanjir, ibu Ronian jadi takut. Kenapa anaknya harus ikut perang? Ya gimana lagi, Ronian itu sudah menguasai Foss. Logan dan Ronian adalah aset terbesar di keluarga McLean. Jadi mereka berdua harus ikut perang ini. Wah, 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 Hazel memahami itu. Ia memahami sang ibu tiri yang selalu mengkhawatirkan anaknya Ronian. Tapi semua keluarga McLean harus ikut dalam perang. Semuanya harus berpartisipasi. Dan di situ ada si Rick. Ia mendengarkan semua percakapan dari rapat itu. Dan ia mulai merasa panik ya. Perang akan terjadi. Dan ia pun langsung lari. Ia akan memberitahu Tuan Muda Logan. Dan itu dia ya. Scene berpindah di saat ini. Logan langsung diberitahu oleh temannya si Rick. Ia diberitahu tentang peperangan ini. Ya, Haman Teslon sudah mengumumkan perang terhadap keluarga McLean. Dan ia akan datang dalam waktu 2 atau 3 hari lagi. Waduh, waduh, Logan benar-benar tidak percaya. Seharusnya perangan terjadi 6 bulan lagi ya. Dah kenapa ini langsung terjadi sekarang? Bener-bener dah, sejarah telah tergantikan. Sepertinya apa yang dilakukan Logan sekarang telah mengaktifkan beberapa hal yang tidak ia mengerti. Tuan Muda Logan, Anda tidak usah khawatir dengan peperangan ini. Kami semua telah siap siaga. Wah, wah, wah. Kailos langsung menyatakan diri untuk siap berperang. Logan bingung ya. Padahal mereka kan belum dikasih tahu ya tentang peperangan ini. Tenang saja Tuan Muda Logan, kami sudah siap siaga. Crossbow ini sudah kami kuasai dengan baik. Dan walaupun tidak ada perang yang melanda, kami akan mencari perang kami sendiri, Tuan Muda. Wanjir dah, mereka tampaknya percaya diri ya dengan crossbow yang mereka baru kuasai. Wah, Logan pun langsung tersenyum sinis. Ia merasa senang. Rencana untuk persiapan peperangan regional telah ia dapatkan dan sekarang saatnya untuk beraksi. Oke lah bos, kita akan berperang. Semangat, 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 semangat. Dan oke, 3 hari kemudian, benteng keluarga McLean telah melihat pasukan dari keluarga Teslon. Mereka semua telah bergerak dan menunggu di lapangan terbuka. Kemudian para pengawal melaporkan kepada Tuan Patrick McLean kalau tentara Teslon telah datang. Mereka telah membawa 100 kesatria Manavos dan juga 500 tentara berkuda, dan ada 5.000 kesatria infanteri, dan juga ada 5.000 kesatria umum, yaitu para penduduk yang dijadikan kesatria.
Wanjir dah, Patrick McClane sangat kesal sekali. Itu artinya ada 10.000 lebih tentara yang disiapkan oleh Teslon untuk menyerang keluarga McClane. Dasar bangke. Dan juga ada informasi tambahan, yaitu keluarga Kairos alias keluarga mertua dari Patrick McClane telah menyatakan diri untuk tidak ikut campur terhadap peperangan ini. Waduh, ibu tiri jadi kaget. Kenapa keluargaku tidak membantu keluarga McClane? Harusnya mereka mengirim tentara untuk membantu kami. Ya, ibu tiri langsung gemetaran itu. Sepertinya ia telah dibuang oleh keluarga Kairos. Bangke bener. Ya, Patrick McClane sangat kesal sekali dengan keluarga Kairos. Mereka telah mengkhianatiku. Dan oke, sekarang siapkan semua pria untuk bertarung. Tidak ada seorang pria pun di keluarga McClane yang tidak boleh bertarung. Ya, semuanya kumpulkan dan jadikan mereka semua prajurit. Siap, Tuan McClane. Dan oke, scene pun dipercepat ya. Itu si Patrick McClane telah membawa 50 kesatria mana Force. Mereka semua telah menguasai mana Force, tapi cuma ada 50. Dan juga keluarga McClane memiliki 500 tentara infanteri dan ada 4.000 para warga, petani, dan lain-lain yang dipersenjatai untuk berperang. Waduh, waduh, kalau di total semuanya ada 5.000 lebih. Itu kalah jumlah, bos. Bahkan tentara di situ jadi gemetaran ya, karena mereka akan melawan 10.000 lebih. Ya, 10.000 lebih tentara dari keluarga Teslon. Gila bener. Itu dia ya, tentara dari keluarga Teslon. Mereka berjejer untuk menantang keluarga McClane. Bangke bener. Patrick McClane sangat kesal sekali dengan Haman Teslon. Kenapa kau berbuat seperti ini, Haman? Kemudian ada prajurit McClane yang bertanya, di mana tuan muda Logan McClane? Walah, sepertinya dia kabur, bro. Waduh, Ronian yang mendengar itu tidak terima. Kakakku tidak kabur, dia pasti ke sini. Kakakku tidak pernah melakukan hal seperti itu. Kau harus tahu kalau kakakku akan berpartisipasi dalam perang ini. Ya, Ronian jadi ingat ya, kalau kemarin si Ronian ini diajari kakaknya tentang mana Force. Ia diajari tentang jurus menggunakan mana Force keluarga McClane. Wah, wah, wah. Ronian sangat takjub ya. Oleh karena itu, ia beranggapan kalau Logan McClane tidak akan kabur. Tapi dia tidak ada di sini. Ya, Logan tidak ada di barisan peperangan. Waduh, Ronian jadi bingung. Jangan bimbang, Ronian. Kau harus tetap maju. Kau harus tetap bersemangat untuk perang ini. Ini adalah perang pertamamu, Ronian. Siap, ayah. Dan oke kalian semua, saatnya untuk berperang. Mari kita hancurkan keluarga Teslon yang berani menghina keluarga McClane. Semuanya, kita akan berperang. Dan ya, para tentara pun langsung bersiap untuk maju untuk menghancurkan keluarga Teslon. Dan ini dia ya, Haman Teslon. Ia malah tersenyum sinis ya. Wah, 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 mereka semua mau maju itu. Padahal tidak ada setengah dari kami. Dan mungkin para keluarga Teslon pun langsung menyambut kedatangan keluarga McClane. Mereka pun berlari untuk menghancurkan keluarga McClane. Dan itu dia ya, Patrick McClane. Ia menggunakan tombak yang sangat-sangat panjang. Ia berlari dengan kudanya sambil menodongkan tombaknya. Bahkan kuda Patrick McClane telah menguasai mana Force. Gile bener. Tombaknya juga dialiri sama mana Force. Orang-orang yang ada di situ pun langsung bersiap untuk menghadang si Patrick McClane. Patrick McClane pun langsung bersiap untuk menggunakan jurusnya. Dan wurah. Tong. Wanjir, ada yang bisa menahan serangan dari Patrick McClane. Ya, Patrick kaget. Ada ya kesatria yang bisa menahan serangannya. Ia benar-benar kaget. Dan orang itu malah senyum sinis. Waduh, waduh, siapa dah orang yang menahan serangan Patrick McClane? Dan oke, kita pindah ke kondisi Rick. Rick saat ini ngos-ngosan. Ia benar-benar ketakutan. Soalnya teman-teman pelayannya sudah pada di-kill. Wadidaw. Itu malah ada temennya yang tangannya potol. Waduh. Dan itu juga ya, ada temennya yang minta tolong sama Rick. Rick, tolong, Rick, tolong. Tolong aku, Rick. Ya, Rick malah diam. Ia malah gemetaran. Waduh, waduh. Ia benar-benar ketakutan itu dah. Dan ternyata
Rick merasa kalau peperangan ini berat sebelah. Ya, keluarga McLean akan kalah dan tuh, Rick dipentung. Ya, ia pun jatuh. Mudarlah kau dasar McLean tolol. Wanjir, Rick mau dikill sama pasukan Teslon dan cerot. Lah, malah nggak kena. Dan ternyata si prajurit Teslon itu malah ditubris dari belakang. Waduh, waduh, dia yang malah modar itu. Dan ternyata yang menolongnya adalah Kesatria McLean. Ia menyuruh Rick untuk cepat kabur. Kalau kau tidak bisa bertarung, cepat mundur ke belakang. Oke, siap, terima kasih Tuan. Dan ternyata, cerot. Jir, malah kesatria yang menolongnya malah di-kill, wadidaw. Modar itu orangnya, ia malah dipanah dari belakang. Waduh, waduh, gaswat. Rick pun berdiri dan ia pun langsung berlari. Ya, ia berlari ke belakang, mundur, mundur, mundur. Tapi karena ketakutan, itu bukan arah ke belakang, itu malah maju ke depan, dasar tolol, tolol. Dan cerot, cerot, cerot. Ya, Rick malah melihat pasukan musuh kena anak panah di belakangnya. Dan Rick malah melihat beberapa tentara pada turu itu ya, pada modar itu. Waduh, waduh, apaan ini? Ini pemandangan yang menakutkan. Rick sampai ngos-ngosan, ia malah keringat dingin. Dan itu dia ya, itu ada pasukan infanteri. Waduh, waduh, Rick malah terjebak ini. Iya, Rick langsung ketakutan. Ia merasa dirinya akan modar hari ini. Waduh, gaswat. Dan oke, kita pindah scene ke kondisi Patrick McLean yang dihadang ya, dihadang itu tombaknya, gile bener. Patrick McLean langsung mundur, ia langsung bersiap kembali. Dan si kesatria yang menahannya itu malah nyengir. Oh, sepertinya Anda tidak sekuat yang aku pikirkan. Bangke bener, Patrick McLean bener-bener jengkel dengan orang ini. Ya, orang ini adalah Master Force. Ya, levelnya sama seperti dirinya. Waduh, waduh. Dan tidak hanya orang ini yang menghadang si Patrick McLean. Dan ada lagi itu, dua orang. Ya, dua orang kesatria yang menggunakan Force. Dan ternyata tidak hanya dua, ada dua lagi. Wah, berarti ada empat. Ada empat kesatria yang menggunakan Mana Force. Artinya, Patrick dikepung sama 5 kesatria yang menggunakan Mana Force. Waduh, waduh, dasar bangke. Mana kehormatan kalian, ha? Kalian semua tidak memiliki kehormatan sebagai seorang kesatria. Wanjir, ngapain mikir kehormatan? Ini perang, bos, ini perang. Kita akan menghalalkan segala cara untuk mengalahkan kalian semua. Waduh, waduh. Patrick McLean benar-benar bingung. Ia malah dikepung sama 5 pengguna Force. Oke lah kalau gitu, sebagai seorang kesatria, aku akan melawan kalian semua. Dan ya, Patrick McLean pun menjatuhkan tombaknya dan ia langsung mengambil pedangnya dan bersiaplah kalian semua. Wah anjir, Patrick McLean langsung mengeluarkan mana force-nya dan ia berlari bersama kudanya dan trang. Wanjir, ditahan. Ya, kesatria itu langsung panik. Benar-benar kekuatan Patrick McLean sangat overpower. Dan itu dia, Patrick McLean malah menuju dirinya. Dan trung. Akan tetapi, Patrick McLean tidak jadi menyerang. Karena ada kesatria tombak yang menyerang dirinya. Dan serot. Wah, menghindar. Patrick McLean bisa menghindar dan tang. Jir, diserang lagi. Ia diserang berkali-kali dengan 5 kesatria itu. Bangke bener, kenapa kalian mengeroyokku? Di mana kehormatan kalian? Kalian bener-bener tolol. Kok ngomong apa sih? Kita sedang tarung, jangan ngomong terus, bos. Walah, walah, walah. Anda tampaknya cerewet ya. Mana ada perang menggunakan kehormatan, bos? Dan ya, Patrick McLean pun jengkel. Ia pun melompat dari kudanya dan wah, ia akan menebas kesatria itu dan push. Tapi bisa ditahan dengan mudah dan cerot. Wah, anjir, malah ditombak dari belakang. Wah, Patrick McLean kena serangan itu. Waduh, waduh, gaswat. Si kesatria tombak itu langsung nyengir. Mudarlah kau Patrick McLean dan jir, malah dicabut. Waduh, waduh, Patrick McLean langsung kesakitan. Ia meraung-raung kesakitan. Ia pun langsung mundur. Dan ia langsung memasang kuda-kuda bertahan. Bangke bener kalian semua. Dan ternyata para kesatria Teslon sudah mengkill beberapa kesatria McLean.
Dan Patrick McClane sekarang sendirian. Ia dikepung dengan beberapa prajurit. Malahan disuruh melawan 5 pengguna mana force. Ini benar-benar bangke. Logan, kenapa kau melarikan diri? Aku tidak menyangka kau tidak datang ke perang ini. Apa kau akan membiarkan ayahmu ini modar, Logan? Walah, masih mikirin anaknya. Dan itu dia ya, 5 kesatria pengguna mana force. Ia bersiap untuk mengkill si kepala keluarga McClane. Ya, tapi Patrick McClane tidak menyerah. Ia tetap bertahan melawan 5 pengguna mana force itu. Dan di situ itu ya, itu ada Haman Teslon. Ia malah nyengir ya. Ia nyengir kepada Patrick McClane soalnya ia bakalan modar dah. Wah wah wah, tanahmu akan menjadi milikku Patrick McClane. Kau akan modar di sini. Walah walah walah, aku akan menguasai semua hartamu Patrick McClane. Dan tiba-tiba Haman Teslon dikagetkan dengan suara panggilan. Tuan Haman, Tuan Haman, Tuan Haman bahaya Tuan Haman. Waduh, kenapa kau teriak-teriak? Tuan Haman, pasukan belakang kita telah diserang. Ada sekitar 300 pengguna kuda yang menyerang bagian belakang. Walah, itu tentara Kalivari. Apa itu tentara elit dari keluarga McClane? Kita belum tahu Tuan Haman, yang jelas mereka menggunakan busur, ya busur crossbow. Mereka menembakkan crossbow itu kepada para prajurit yang ada di belakang. Waduh, waduh, konyol banget. Crossbow itu kan buat berburu ya. Lah kenapa malah buat menyerang kita? Ya nggak mungkin lah, nggak mungkin menang mereka semua. Dah lah, biarin aja mereka melawan pasukan dari belakang. Akan tetapi, cro, cro, cro. Jir, kesatria dari Teslon malah pada modar dipanah sama crossbow itu. Dan crossbownya menggunakan mana force. Gile bener. Haman tidak menyadari itu dan Wanjir, pengawal yang melapor malah kena panah. Waduh, waduh, Haman bingung. Panah apaan ini? Kenapa ada mana force di panah itu? Haman pun langsung menoleh ke belakang. Ia mau melihat siapa yang menyerang. Dan itu dia ya, itu tentara Kalivari yang menyerang tentara dari Haman. Dan tentara itu malah mau menembak si Haman. Ternyata itu Logan McClane. Ia telah menggunakan mana force untuk meningkatkan serangan dari crossbow itu. Walau-walau ia membidik si Haman. Ya, Logan McClane telah datang. Ia akan menyelamatkan ayahnya. Dan ternyata ya, para kesatria McClane itu sudah pada modar. Dan ada juga itu kesatria yang ikut latihan bareng sama Logan. Ia malah di-kill. Waduh, tolong Tuan Logan, tolong Tuan Muda. Rizkia, kalian benar-benar membuatku jengkel. Semuanya, tembak, 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 tembak. Waduh, Haman Teslon panik. Ia diserang dari belakang. Ia tidak menyadari hal itu dan gile bener. Ratusan anak panah yang menggunakan mana force meluncur ke arah Haman. Dan ya, karena Haman panik jadinya bersambung. Anjir, lagi rame-rame malah bersambung. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah mau menonton saya Wibu, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Oke ya bos, terima kasih sudah mau menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Siap, terima kasih. Salam cus.